Valentino Rossi berpeluang besar reuni dengan mantan muridnya di MotoGP 2027 mendatang. Mantan murid Valentino Rossi tersebut adalah Nicolo Bulega yang saat ini sedang menjalani musim cerah bersama tim Aruba.it Racing Ducati di WTSPK 2025. Dilansir dari gp1.com, Bulega dan Ducati telah menyepakati perpanjangan kontrak untuk WTSPK 2026. Namun dalam kesepakatan itu tidak hanya tercantum soal WTSPK saja, melainkan juga MotoGP yang telah lama diidamkan rider asal Italia tersebut. Bulega pun bisa mewujudkan cita-citanya balapan MotoGP pada 2027 mendatang saat regulasi mesin baru diperkenalkan. Kabarnya pabrikan Borgo Panigale tersebut ingin menempatkan pembalap berjuluk Bulega tersebut di VR46 Racing Team milik Valentino Rossi. Selain itu, Bulega juga akan dilibatkan langsung dalam pengembangan motor baru bermesin 850cc untuk MotoGP 2027 mendatang. Jadi di sana juga dapat dilihat bagaimana potensi nyata dari calon juara WTSPK 2025 tersebut di atas prototipe MotoGP. Jika Bulega benar-benar gabung ke VR46, maka mereka mau tak mau akan mengorbankan satu kursi untuknya. Nama Franco Morbidelli pun menjadi salah satu yang diincar, terutama karena dia tidak punya kontrak langsung dengan Ducati. Pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez mengungkapkan bahwa membalap di Grand Prix Aragon terasa lebih alami baginya. Namun justru karena hal itulah ia merasa perlu konsentrasi ekstra untuk menghindari terulangnya insiden jatuh yang terjadi belakangan ini. Pembalap pabrikan Ducati tersebut telah terjatuh 3 kali dalam balapan utama tahun ini saat berada di posisi untuk menang. Meskipun insiden terakhir di GP Inggris terselamatkan oleh bendera merah yang memungkinkannya start ulang dan finish ketiga, ia mengakui bahwa balapan hari Minggu adalah titik lemahnya saat ini. Marquez mendominasi sesi latihan hari Jumat di Aragon, mengulang kesuksesannya tahun lalu di mana ia memuncaki setiap sesi dalam perjalanannya meraih kemenangan pertama untuk Ducati di sirkuit Spanyol tersebut. Meskipun diperkirakan akan melakukan hal yang sama akhir pekan ini, Marquez memperingatkan bahwa ia membutuhkan fokus lebih. Ia menjelaskan bahwa Aragon memang lebih mudah baginya dibandingkan trek lain. Di Silverstone misalnya, ia harus bertarung dengan motor dan melawan gaya balap alaminya. Sebaliknya di Aragon semuanya terasa lebih natural. Namun ketika merasa sangat nyaman, ada kecenderungan untuk berlebihan di tikungan-tikungan favoritnya, yang justru bisa berujung pada kesalahan. Oleh karena itu, ia berusaha mengubah strateginya. Ia kini berkonsentrasi untuk hanya menekan saat ia benar-benar merasa nyaman. Ia belajar untuk menahan diri dan tidak memaksakan diri dalam situasi di mana ia harus menekan tetapi tidak memiliki feeling yang tepat. Ini adalah caranya untuk menghindari terulangnya crash. Meskipun menunjukkan kilasan kecepatan dalam 7 putaran pertama, juara dunia 2020 Joan Mir baru mengumpulkan 18 poin dalam musim yang diwarnai banyak kecelakaan. Namun pada hari Jumat di Aragon, Mir berhasil lolos langsung ke Q2 dan menjadi pembalap Honda terdepan di posisi keempat secara keseluruhan, dengan catatan waktu putaran yang identik dengan Maverick Viñales di posisi ketiga. Meskipun hasil ini menarik perhatian, Mir mengatakan bahwa ini bukanlah kejutan baginya, karena ia merasa hal ini sudah mungkin terjadi dalam beberapa putaran terakhir dan percaya bahwa finish 5 besar adalah target yang realistis dalam balapan. Ia memulai penjelasannya dengan menyatakan bahwa apa yang terlihat di TV seringkali hanya hasil akhir, namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Menurutnya dalam beberapa balapan terakhir mereka sudah sangat dekat untuk mencapai hasil seperti ini. Tetapi karena beberapa alasan mereka tidak dapat menyatukan semuanya. Pada hari itu mereka berhasil sedikit meningkatkan cengkerama di bagian belakang motor. Dan itu sudah cukup untuk membuat hasil yang baik. Jadi ia menegaskan ini bukanlah kebetulan atau kejutan, melainkan sesuatu yang telah mereka kerjakan sejak lama. Hal ini sejalan dengan apa yang ia katakan sehari sebelumnya, di mana ia merasa kini memiliki semua kepingan teka-teki yang perlu ia susun. Dan pada hari itu Honda berhasil menyusun beberapa di antaranya.
Ia berharap bisa melanjutkan tren ini, memaksimalkan apa yang mereka miliki, dan meraih hasil baik pada hari Sabtu dan Minggu. Finish 5 besar menurutnya adalah sesuatu yang realistis. Mir menambahkan bahwa ia telah mengorbankan performa pengereman untuk meningkatkan performa saat keluar tikungan. Namun ia mencatat bahwa keuntungan yang didapat dari cengkraman belakang yang lebih baik berarti ia tidak perlu terlalu menekan saat memasuki tikungan. Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun ia merasa sangat baik saat pengereman dan masuk tikungan. Tetapi ketika mulai membuka gas, disitulah ia mulai kehilangan waktu dibandingkan dengan yang lain. Hari itu mereka berhasil memperbaiki titik lemah tersebut. Mungkin karena ia merasa lebih baik di titik itu, ia sedikit mengorbankan pengereman. Jadi ia tidak terlalu berlebihan saat mengerem karena mampu mendapatkan cengkraman yang sedikit lebih baik. Dan itu sudah cukup untuk mencatatkan hasil yang baik. Mir mengakui bahwa karakter Aragon yang memiliki cengkraman rendah membuatnya sulit untuk mengetahui apakah Honda telah membuat peningkatan traksi yang sesungguhnya atau hanya tidak terlalu kesulitan di trek ini. Namun ia percaya bahwa ia memiliki paket untuk bertarung. Menurutnya ini selalu menjadi misteri karena jika memiliki motor yang menghasilkan cengkraman di trek yang tidak memiliki cengkraman, seharusnya motor tersebut memiliki lebih banyak cengkraman daripada yang lain. Tetapi jika motor tidak memiliki cengkraman di trek yang sangat ngegrip dan kemudian datang ke trek di mana cengkramannya buruk, motor tidak terlalu kesulitan. Dan ini sangat membingungkan. Itulah yang sedikit terjadi saat ini. Ia mengaku tidak memiliki jawaban pasti, tetapi yang pasti adalah dari sisi pengendalian dan pengereman, motor Honda sangat dekat untuk memiliki paket untuk bertarung. Mereka hanya kekurangan cengkraman. Jika para kru memperbaikinya, motor akan lebih cepat. Fabio Quartararo mengalami hari yang sangat sulit dalam sesi latihan Jumat di Grand Prix Aragon, di mana ia secara mengejutkan hanya mampu finish di posisi ke-18. Hasil ini sangat kontras dengan performa gemilangnya belakangan ini yang berhasil meraih 3 pole position berturut-turut. Dengan nada bercanda, ia mengatakan hampir meraih pole position dari belakang. Masalah utamanya adalah cengkraman ban belakang yang parah, terutama saat menggunakan ban kompon soft. Menurut Quartararo, hal ini membuat sistem elektronik pada motor M1-nya menjadi kacau dan tidak dapat diprediksi. Motornya bergerak secara liar tanpa alasan yang jelas, terutama saat berada dalam sudut kemiringan penuh, yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri untuk menekan hingga batasnya. Akibatnya, semua upayanya untuk mencatatkan time attack harus dibatalkan. Quartararo merasa masalah ini bukan pada setelan dasar motornya yang ia yakini sudah bagus. Fokus masalahnya adalah mengapa motor dan sistem elektroniknya bereaksi sangat berbeda dan negatif ketika berganti ke ban lunak. Ia dan timnya mengaku kebingungan mencari penyebab pasti dari masalah tersebut. Saking frustasinya dengan ban lunak, ia bahkan sempat ingin mencoba melakukan serangan waktu dengan ban medium dan mempertimbangkan untuk menggunakannya dalam balapan sprint jika masalah ini tidak teratasi. Pada akhirnya, setelah beberapa kali mencoba dan selalu membuat kesalahan atau nyaris kehilangan kendali, Quartararo memutuskan untuk tidak mengambil risiko kecelakaan hanya demi lolos ke Q2. Ia memilih untuk tetap tenang dan fokus mencari solusi bersama timnya untuk sisa akhir pekan. Vinales yang bangkit dari Grand Prix Inggris yang sulit dengan menjadi yang tercepat ketika dalam latihan Jumat di Aragon, menyatakan bahwa ketidakpastian di luar lintasan tidak mengganggunya. Ia menekankan bahwa dari sisi mereka tidak ada keraguan. Mereka fokus penuh pada proyek ini dan bertujuan untuk meraih kesuksesan bersama KTM. Meskipun KTM adalah satu-satunya pabrikan tanpa podium resmi musim ini setelah hasil kedua Vinales di Qatar dibatalkan karena penalti tekanan ban. Ia sering menjadi penantang podium dan merasa memiliki peluang lagi di Aragon. Kecepatan Vinales dengan ban bekas tampak mampu menandingi semua pembalap kecuali Marc Marquez. Menurutnya, di atas kertas potensi mereka adalah bertarung untuk posisi 3 hingga 6. Dan ia merasa tidak jauh dari Alex Marquez di posisi kedua. Ia percaya timnya hanya perlu menemukan kecepatan 0,1 hingga 0,15 detik lagi untuk bersaing di puncak. Secara teknis, Vinales merasa motornya jauh lebih baik dikendarai dengan ban medium bekas. Namun ketika menggunakan ban belakang lunak yang baru, bagian depan motor cenderung understeer.
membuatnya kesulitan untuk presisi di beberapa sektor saat melakukan time attack. Ia merasa setelan motornya sedikit tidak seimbang. Mengingat kondisi grid yang berdebu, ia menargetkan untuk start setidaknya dari baris kedua agar bisa memanfaatkan start cepat motornya di lintasan yang bersih.